Halo semuanya, di video ini aku akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Cyber Security: The Challenge of Society 5.0 yang ditulis oleh Dita Septasari. Langsung aja cek. Pertama, jurnal ini membahas tentang bagaimana pentingnya keamanan siber atau cyber security di era Society 5.0. Kita tahu kalau Society 5.0 itu adalah masa ketika teknologi benar-benar jadi bagian dari hidup manusia. Mulai dari IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, sampai semua kegiatan yang serba digital dan terkoneksi internet. Jadi, hampir semua aktivitas manusia bergantung pada teknologi. Nah, karena semua sekarang serba online, ancaman cyber juga makin banyak dong. Di jurnal ini dijelaskan kalau cyber attack itu bukan hanya menyerang individu aja, tapi bisa menyerang organisasi atau bahkan negara. Contohnya kayak pencurian data, peretasan ransomware, penipuan online, sampai penyebaran konten ilegal. Indonesia sendiri disebut sebagai negara dengan tingkat keamanan siber yang masih lemah. Makanya serangan digital setiap tahun terus meningkat. Lalu jurnal ini juga membahas beberapa tantangan utama di era Society 5.0, seperti ancaman sosial dan budaya, misalnya pencurian identitas atau penyebaran konten negatif. Selanjutnya, ancaman ekonomi seperti penipuan di e-commerce. Dan yang ketiga, ancaman politik seperti hoax dan provokasi, sampai ancaman yang mengganggu keamanan publik dan integritas negara. Jadi, masalah cyber itu benar-benar luas dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan bagaimana peran UU ITE dalam menangani kejahatan digital di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk ngurus kasus seperti hacking, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik digital, sampai transaksi elektronik. Walaupun begitu, jurnal ini menekankan kalau keberadaan undang-undang saja belum cukup. Perlu ada kerjasama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sendiri agar keamanan cyber bisa lebih kuat. Di bagian akhir, jurnal ini juga menyampaikan beberapa strategi penguatan untuk cyber security. Diantaranya adalah yang pertama adalah literasi digital, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko cyber dan praktik aman berinternet. Dan yang kedua adalah pengembangan SDM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan keamanan siber melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah pembaruan sistem keamanan, mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru dan memperbarui sistem secara berkala sesuai perkembangan ancaman. Dan yang terakhir adalah peran generasi muda. Nah, ini yang sangat penting, mengajak milenial dan Gen Z sebagai agen of change atau agen perubahan untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan aman. Intinya, keamanan cyber itu bukan semua tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua pengguna teknologi, termasuk kita sendiri. Sebagai penutup, jurnal ini menegaskan bahwa meskipun teknologi di era Society 5.0 memberikan banyak kemudahan, tetap ada risiko besar yang harus diperhatikan. Karena itu, cyber security menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi data, menjaga privasi, dan memastikan keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Sedikit tambahan dari aku, mungkin ini pendapatku pribadi, kita tidak bisa menyerahkan tugas sepenuhnya tentang media digital ke pemerintah. Kenapa? Karena kita juga harus melek tentang teknologi. Kalau kita nggak melek tentang teknologi, berarti kita menolak adanya modernisasi. Jadi kita akan terkekang oleh kekangan zaman dahulu, menolak teknologi. Sedangkan sekarang kan zamannya semua pakai AI dan pakai teknologi. Jadi melek tentang teknologi itu perlu banget di era sekarang. Dan karena
perkembangan teknologi yang sangat pesat, muncullah istilah cyber society. Nah, dengan begitu semua individu dengan teknologi itu memudahkan cara berkomunikasi tanpa harus ketemu langsung, tanpa harus face to face. Sekian penjelasan dari aku tentang jurnal ini. Harapan saya teman-teman bisa lebih melek tentang teknologi mulai dari sekarang. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman semua. Maaf kalau ada salah kata atau belibet dari pengucapan saya. Saya Nur Muhammad Misbahul Hayy, pamit undur diri.